Halo teman-teman semua, hari ini aku ingin berbagi sebuah kisah yang mungkin akan menyentuh hati kalian. Kisah tentang dua jiwa yang menemukan kekuatan dalam kelemahan dan cahaya dalam kegelapan. Langit di atas kota terasa berat, dipenuhi awan kelabu yang tak kunjung beranjak. Di dalam sebuah studio musik kecil yang pengap, Guntur menatap kosong ke arah layar komputernya. Rekaman demo lagu-lagu ciptaannya, hasil kerja keras bertahun-tahun, baru saja ditolak mentah-mentah oleh label musik ke-10-nya. Kata-kata kurang orisinal, tidak punya nilai jual, dan terlalu idealis bergema di telinganya, menindih semangatnya hingga hancur berkeping-keping. Guntur, yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk musik, merasa seolah dunia telah runtuh. Gitar kesayangannya tergeletak tak berdaya di sudut ruangan, sama tak bersemangatnya dengan pemiliknya. Badai impiannya telah datang, dan ia merasa tenggelam di dalamnya. Di sisi kota yang lain, di sebuah galeri seni yang ramai namun terasa hampa baginya, Mentari mencoba melukis. Puasnya bergerak di atas kanvas, namun goresan-goresannya terasa mati, tanpa jiwa. Ia baru saja kehilangan beasiswa ke Akademi Seni Bergengsi di luar negeri, impian seumur hidupnya untuk menjadi seniman profesional kelas dunia. Sebuah kesalahan administratif yang sepele namun fatal telah merenggut segalanya. Ia merasa seperti lukisan yang belum selesai. Kehilangan warnanya, kehilangan arah. Badai impiannya juga datang, menyapu bersih harapan yang telah ia bangun. Guntur dan Mentari adalah sahabat lama, bertemu sejak masa kuliah di kampus seni yang sama. Guntur yang selalu bersemangat dengan melodinya, dan Mentari yang selalu ceria dengan warna-warnanya. Mereka saling mendukung, saling berbagi impian, dan saling berjanji akan merayakan kesuksesan bersama. Namun, kini, keduanya terperosok dalam jurang kekecewaan masing-masing. Suatu sore, Guntur memberanikan diri menelpon Mentari. Suaranya serak, penuh keputusasaan. "Mentari, impianku, sepertinya hanya sampai di sini." Di ujung telepon, Mentari merasakan kesedihan yang sama. Ia tahu persis bagaimana rasanya. "Aku mengerti, Guntur," jawab Mentari. Suaranya bergetar menahan tangis. "Aku juga sedang berada di sana." Mereka memutuskan untuk bertemu di kafe langganan mereka. Namun, alih-alih saling menghibur, pertemuan itu justru berubah menjadi sesi saling mengeluh dan mengasihani diri. Mereka membicarakan betapa tidak adilnya hidup, betapa sulitnya meraih impian, dan betapa mereka merasa lelah untuk terus berjuang. Suasana kafe yang seharusnya ramai dan ceria, terasa muram oleh awan kesedihan mereka. Pulang dari kafe itu, Guntur dan Mentari merasa sedikit lega karena telah berbagi. Namun kekosongan di hati mereka belum terisi. Badai masih menderu di dalam diri mereka. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota, seperti mewakili perasaan mereka. Guntur duduk di depan piano lamanya, namun jari-jarinya enggan menyentuh tuts. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Pesan dari Mentari, "Bisakah kau datang ke galeriku? Ada yang ingin kutunjukkan." Guntur tiba di galeri, basah kuyup. Mentari menyambutnya dengan senyum tipis, meski matanya masih terlihat sembab. Ia menuntun Guntur ke salah satu sudut galeri, di mana sebuah kanvas besar tertutup kain putih. "Setelah kita bertemu kemarin," kata Mentari, suaranya pelan, "aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kita alami. Rasa sakit, kekecewaan. Aku mencoba melukiskannya." Mentari menarik kain itu. Terpampang di sana sebuah lukisan abstrak yang gelap, penuh goresan tajam dan warna-warna kelabu. Itu adalah representasi sempurna dari badai impian mereka. Guntur menatap lukisan itu, merasakan kembali kepedihannya. "Tapi, setelah itu," lanjut Mentari, "aku juga memikirkan apa yang kita miliki. Persahabatan kita, semangat kita di awal, dan janji kita untuk tidak menyerah." Mentari kemudian menunjuk ke sisi lain lukisan itu. Di tengah kegelapan, samar-samar mulai muncul goresan warna-warni yang lembut, ungu, biru, hijau, kuning, jingga. Sebuah pelangi yang perlahan membelah awan badai. "Aku belum menyelesaikannya," kata Mentari. "Aku ingin kau membantuku menyelesaikannya dengan musikmu." Mata Guntur berbinar. Ia menatap lukisan itu, lalu pada Mentari. Di matanya, ia melihat bukan hanya kekecewaan, tapi juga ketahanan,
dan secercah harapan yang baru. Ide Mentari itu sederhana, namun begitu kuat. Bagaimana kalau kita tidak lagi mencoba mengejar impian yang sama seperti dulu? Usul Mentari, bagaimana kalau kita menciptakan yang baru, impian yang lahir dari badai ini? Dari situlah ide mereka bermula. Mereka tidak lagi mencoba menjadi musisi atau seniman individu yang terpisah. Mereka memutuskan untuk berkolaborasi. Mentari akan melukis cerita, dan Guntur akan mengiringinya dengan musik. Sebuah proyek seni multimedia yang menggabungkan visual dan audio, menceritakan kisah-kisah tentang bangkit dari keterpurukan, tentang menemukan keindahan setelah kehancuran. Mereka mulai bekerja. Guntur menemukan kembali inspirasinya dari goresan kuas Mentari. Mentari menemukan kembali warnanya dari melodi Guntur. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di studio Guntur. Mentari melukis di satu sisi, Guntur menciptakan aransemen musik di sisi lain. Mereka bertukar ide, saling mengkritik secara konstruktif, dan saling menyemangati ketika salah satu mulai merasa putus asa lagi. Ada malam-malam di mana Guntur merasa buntu dengan lagunya, dan Mentari akan memutarkan melodi yang sudah jati, mengingatkannya pada visi awal mereka. Ada pula saat Mentari kesulitan menemukan warna yang tepat, dan Guntur akan memainkan sebuah nada, membimbingnya menuju palet yang sempurna. Dalam proses ini, mereka tidak hanya menemukan kembali passion mereka, tetapi juga menemukan kedalaman baru dalam hubungan mereka. Cinta tumbuh di antara goresan kuas dan nada-nada, bukan cinta yang terburu-buru, melainkan cinta yang lahir dari pemahaman, dukungan, dan saling membangkitkan. Mereka menamai proyek mereka Resilience Spectrum. Pameran pertama mereka digelar di sebuah ruang kecil, bukan galeri mewah atau gedung konser megah. Namun, respon yang mereka terima luar biasa. Orang-orang tersentuh oleh kisah-kisah yang mereka sampaikan melalui kombinasi seni visual dan musik. Mereka melihat karya mereka sebagai cerminan perjuangan mereka sendiri, dan menemukan harapan di dalamnya. Setelah pameran pertama yang sukses, Resilience Spectrum mulai dikenal. Mereka mendapatkan undangan dari berbagai acara seni, bahkan dari luar kota. Guntur dan Mentari tidak lagi mengejar impian mereka yang dulu, impian yang didikte oleh label atau akademi. Mereka kini menciptakan impian mereka sendiri, impian yang lebih otentik, lebih berarti, dan yang paling penting, mereka bangun bersama. Suatu sore, mereka duduk di sebuah taman, memandangi langit setelah hujan reda. Sebuah pelangi melengkung indah di atas kota. "Lihat, Guntur," kata Mentari, menggenggam tangan Guntur erat. "Pelangi setelah badai impian kita." Guntur tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Dan kau adalah warna paling indah di pelangi itu, Mentari." Cinta mereka, seperti pelangi itu, muncul setelah badai. Itu adalah bukti bahwa setiap kegagalan, setiap kekecewaan, bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih indah dan penuh warna. Mereka belajar bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, seringkali menuju jalan yang tak pernah mereka bayangkan, jalan yang jauh lebih baik. Mereka tidak hanya menyembuhkan luka masing-masing, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk menemukan pelangi mereka sendiri setelah badai terhebat dalam hidup mereka. Mereka adalah bukti hidup bahwa cinta, ketahanan, dan harapan adalah warna-warna paling kuat yang mampu melukis kembali impian yang sempat hancur. Teman-teman, mungkin saat ini kalian juga sedang menghadapi badai dalam hidup. Mungkin mimpi kalian terasa begitu jauh, tapi ingatlah kisah Guntur dan Mentari. Percayalah bahwa setelah badai, selalu ada pelangi yang menanti. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Jangan pernah malu untuk bangkit setelah terjatuh. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu untuk membuka hati bagi orang yang ingin mendukung perjalananmu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan channel ini. Karena setiap kisah inspiratif layak untuk dibagikan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya. Ingat, setiap akhir adalah awal yang baru. Dan cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah akhir menjadi awal yang indah.